Pada saat ini, ponsel Liu juga berdering. Liu melirik ide penelepon, mengangguk puas, dan langsung menekan speakerphone setelah tersambung. Bos, resimen tentara bayaran Falcon telah menjalankan misinya ke kota center. Di ujung telepon yang lain, suara seorang pria kasar datang. Kami menemukan resimen Falcon, butuh 42 menit, dan kami menghubungi mereka, butuh 10 menit. Pada saat itu, mereka tidak mau mematuhi perintah kami, jadi mereka membunuh beberapa orang, butuh beberapa menit lagi, dan setelah 1 jam, kami menghukum bosnya. Apakah ini benar-benar akting? Apakah ini berlebihan? Dian Sun ingin mengucapkan beberapa kata sarkastik di samping, tetapi ketika dia melihat ekspresi Fei, Dian Sun terkejut lagi. Tidak apa-apa untuk menghukummu, tetapi jika kamu tidak menyelesaikan tugas dalam waktu 1 jam, itu berarti kamu belum memiliki cukup waktu pelatihan baru-baru ini. Setelah kamu kembali, kamu masing-masing harus berlatih selama 3 jam sehari. Kata Liu. Ya, bos. Di ujung telepon, ada jawaban tanpa ragu-ragu, dan bahkan ada suara tumit bertabrakan ketika berdiri tegak. Ledakan. Segera setelah itu, tampaknya ada suara tembakan di ujung telepon. Ada apa? Laporkan, Pak, seorang tentara bayaran Falcon tidak jujur dan dibunuh oleh orang-orang kita. Sial. Liu langsung menekan tombol tutup, dan berkata dengan mulut cemberut, Kaisar benar-benar jauh, mengapa kamu selalu membunuh orang? Saya sudah mengatakannya 10.000 kali, terkadang mematahkan tulang belakang dan anggota badan lebih mengancam. Daripada membunuh orang. Ya, setidaknya ini akan menyelamatkan nyawa orang. Saya orang yang sangat baik. Ciao. Hati Dian Sun menegang dengan keras, dan ketika dia melihat kaki Afei yang patah, keringat dingin muncul di dahinya. Setelah menutup telepon, Liu memandang Dian Sun, sudahkah Anda mempertimbangkannya? Saya telah mempertimbangkannya. Dian Sun J menarik napas dalam-dalam, saya bisa menyerah berurusan dengan keluarga Yang, tetapi keluarga Sunstar saya telah kehilangan begitu banyak. Tuan Liu, apakah Anda menginginkan kompensasi? Liu menyela Dian Sun dan berkata dengan sangat jelas, jika Anda ingin berbicara tentang kondisi, Anda terlalu banyak berpikir, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang kondisi. Apakah saya benar-benar tidak memenuhi syarat? Pada saat ini, Dian Sun tiba-tiba menjadi jauh lebih dekaden. Liu, sebelum Anda memutuskan untuk bekerja sama dengan klub Gaosa, Aula Gelap dan Aula Perang Anda telah bekerja sama dengan mereka. Apakah Anda tahu mengapa Qin Tian mengalami kecelakaan? Dan Qin Tian meninggal di kamarnya pada hari kecelakaan itu. Seseorang, apakah Anda tahu siapa itu? Mendengar ini, A Fei juga menatap Liu saat ini. Liu melanjutkan, orang itu adalah Li Don, dan dia adalah anggota klub Gaosa. Di samping Master Aula Gelap Mu Baihu, ada juga tongkat Goryo seperti Li Don, tapi dia tidak mengetahuinya. Anda mengatakan ini adalah... Saya ingin memberitahu Anda bahwa klub Gaosa tidak akan memperlakukan Anda sebagai mitra yang setara, karena mereka lebih kuat dari keluarga Sunstar Anda. Dengan cara yang sama, di mata saya, keluarga Sunstar Anda dan klub Gaosa bersama-sama tidak lebih kuat dari semut. Berapa banyak? Jika saya ingin menghancurkan keluarga Sunstar Anda, saya bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Kata-kata Liu memukul hati Sun seperti palu yang berat. Ini pertama kalinya aku datang untuk memperingatkanmu, dan tidak akan ada yang kedua kalinya. Liu menjatuhkan kalimat terakhir, lalu bangkit dan berjalan keluar. Para pengawal yang tampaknya telah dicor dengan mantra pembetulan tubuh, saat Liu melewati mereka, mereka memulihkan mobilitas normal mereka secara bergantian. Panggilan. Dian Sun menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di sofa, dan semua pengawalnya kembali ke sisinya. Bos, apa yang harus saya lakukan? Liu ini terlalu misterius, kita tidak dapat mengetahui latar belakang identitasnya, dan anak ini terlalu kuat. Bos, saya pikir saya benar-benar ingin berurusan dengannya, dan saya perlu menyewa pembunuh international killer. Pengawal ini memberi Dian Sun pendapat, tetapi Dian Sun diam. Dian Sun, jangan duduk diam, bawa aku ke rumah sakit. A Fei tidak tahan lagi. Kakinya yang patah dan bahunya yang terkilir membuatnya pingsan karena kesakitan. Setelah Dian Sun mendengar kata-kata A Fei, cahaya yang ganas tiba-tiba muncul di matanya. Kamu tidak punya pengawal. Orang-orang Anda tidak akan membawa Anda ke rumah sakit. Bajingan. Jangan lupa, kerja sama ini dipimpin oleh saya, Anda. Kamu terlalu banyak berpikir, A Fei, kerja sama kami telah dibatalkan. Kali ini, Dian Sun menyela kata-kata A Fei, dan dia berperilaku lebih kuat lagi. Dian Sun, apakah kamu tahu bahwa kamu mengikuti? Pergi. Dian Sun bahkan lebih lugas kali ini, dan menunjuk ke pintu, aku tidak ingin melihat kalian di masa depan, cepat dan keluar. Oke, ayo pergi, ayo pergi. 3 pengawal A Fei membawa Fei dan berjalan keluar. Setelah keempatnya keluar, Dian Sun segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Pergi ke Baihu segera dan biarkan orang-orang di aula gelap diam-diam memantau A Fei. Dan dia menangkap semua tongkat Goryo yang menatap keluarga Sunstar kami. Juga, di masa depan, Anda tidak diizinkan untuk menargetkan keluarga Yang, dan memanggil mereka kembali kepada saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Bos, kalau begitu, apakah kita akan terus menyelidiki Liu? Seorang pengawal jelas adalah orang kepercayaan Dian Sun, jadi dia mencondongkan tubuh ke telinganya dan bertanya. Dian Sun merenung sejenak, lalu mengangguk, periksa, gunakan semua kekuatanmu untuk memeriksa. Pada saat ini, di luar hotel, A Fei, yang dibawa ke dalam mobil oleh pengawal, mengeluarkan ponselnya dan mengirim email, Li Don, di mana kamu sekarang? Identitasmu sebagai seorang anak telah terungkap, Liu mengenalmu, kamu mengapa kamu tidak datang hari ini? Anakmu dalam bahaya sekarang. Ding. Duduk di taksi, Liu sedang dalam perjalanan kembali ke Universitas Sains dan Teknologi. Setelah membaca email ini, senyum jahat muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia menjawab, idiot, saya Liu. Setelah membalas pesan ini, Liu mengangkat tangannya dan melemparkan telepon keluar dari jendela mobil.
Ketika Liu kembali ke HKUST, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Begitu dia tiba di pintu masuk utama HKUST, dia menerima telepon dari Yang Siren. Hei, Liu, apakah kamu tidak diare? Kemana kamu pergi? Begitu panggilan terhubung, Nona yang melemparkan serangkaian pertanyaan di ujung telepon yang lain. Liu berkata sambil tersenyum, saya pergi keluar untuk melakukan sesuatu sekarang, mengapa Anda mencari saya dengan tergesa-gesa? Yang Siren tiba-tiba mengubah nada yang sangat bangga dan berkata, kami sekarang berada di Hotel International Center, dan pemantau yang baru terpilih memperlakukan Anda untuk saya. Dan membuat adegan besar yang spektakuler, jika Anda tidak dapat mengejar, Anda akan menyesalinya sampai mati. Adegan besar apa? Tanya Liu. Aku tidak akan memberitahumu, pergi saja dari sini. Hehe. Liu tersenyum dan menutup telepon. Yang Siren mengikuti teman-teman sekelasnya ke Center International Hotel, tetapi dia menyimpan Porsche 911 karena kunci mobil ada di tangan Liu. Jadi Liu mengemudikan 911 dan melaju menuju hotel dengan sangat berangin. Pada saat ini, di depan pintu masuk utama Center International Hotel, tampaknya sangat ramai. Ada 9.999 mawar merah dalam bentuk hati besar di depan pintu masuk utama hotel. Hampir semua siswa di kelas 2 Departemen Bahasa Inggris berdiri di luar pintu masuk utama hotel. Siswa perempuan memiliki bintang merah muda kecil di mata mereka, dan semua siswa laki-laki iri. Seorang pemuda berkulit putih, berdiri di ujung Rose Heart, dengan senyum ramah di wajahnya, berteriak kepada teman-teman sekelasnya di pintu masuk hotel, terima kasih semua telah memilih saya, dan biarkan saya Andy Lu menjadi supervisor monitor kelas 2 dari Departemen Center, hari ini saya tidak hanya ingin mengundang semua orang untuk istirahat mabuk. Tetapi juga dan ambil kesempatan ini untuk mengaku cinta kepada Jiaki. Dengan 9.999 mawar, berapa harganya? Jiaki pasti sangat senang. Hei! Kebahagiaan belum tentu, semua orang bisa melihat selama pelatihan militer bahwa Jiaki jelas tertarik pada Liu. Saudara Liu tidak tahu kemana dia pergi, Anda mengatakan apa yang akan terjadi jika saudara Liu dan pemimpin regu bertemu. Para siswa di kelas kedua berbicara dengan suara rendah, dan sebagian besar dari mereka memusatkan perhatian mereka pada Jiaki. Pada saat ini, wajah Jiaki memerah karena gugup, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi ketua kelas sama sekali tidak berbicara dengannya. Dia berteriak keras, Jiaki, aku menyukaimu, ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, kamu adalah satu-satunya di hatiku, mari kita bersama. Bersama-sama. Jelas bahwa beberapa teman sekelas telah disuap oleh pemimpin pasukan senior, dan segera mengikutinya. Gah. Tapi pada saat ini, suara pengereman yang cepat tiba-tiba pecah, dan Porsche 911 tampak jatuh dari langit. Melayang secara horizontal ke depan hotel. Jantung mawar terbuat dari 9.999 mawar, sepotong besar sampah langsung dihancurkan oleh 911, dan banyak kelopak terciprat ke seluruh jalan. Para monitor yang telah fokus pada Jiaki, terkejut dengan kedatangan Porsche 911 yang tiba-tiba. Ketika dia melihat bahwa bunga yang berbentuk disiapkan dengan hati-hati dihancurkan, oleh Porsche 911 semua orang terkejut. Namun, Jiaki meletakkan tangannya di dadanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk relaksasi. Kemudian, pintu 911 didorong terbuka dari mobil, dan Liu berdiri dari mobil dengan gagah, mengangkat tangannya dan mengibaskan rambutnya dengan ringan. Idiot mana yang menaruh begitu banyak mawar di depan hotel? Yang membuat pemimpin kelas itu muntah darah lebih banyak lagi adalah kenyataan bahwa Liu benar-benar mengucapkan kalimat seperti itu setelah keluar dari mobil. Sial, kamu tidak punya otak, kamu mencari kesalahan. Kamu menghancurkan bungaku. Liu. Apa yang membuat pemimpin pasukan semakin tidak dapat diterima adalah bahwa, tanpa memberinya kesempatan untuk menyerang, Jiaki benar-benar berlari menuruni tangga di pintu hotel, dan berinisiatif untuk menarik lengan kanan Liu. Tangannya yang lembut, tampak seperti wanita kecil dia berkata, mengapa kamu di sini sangat terlambat? Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan ini, pintu masuk utama Center International Hotel segera menjadi sunyi. Banyak siswa di kelas 2 Departemen Bahasa Inggris memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Nona yang Siren tertua, dengan senyum aneh di bibirnya, berkata tanpa basa-basi, saya kira ini hasilnya. Andy Lu masih ingin mengejar Jiaki. Bukankah ini kodok yang ingin makan daging angsa? Pada saat ini, wajahnya seperti terong yang mengalami dehidrasi parah, dan fitur wajahnya terpelintir. Liu langsung memegang tangan kecil Jiaki dan berkata sambil berjalan menuju pintu hotel, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan hari ini, jadi saya keluar. Tidak, segera setelah saya mendengar bahwa beberapa teman sekelas akan memperlakukan tamu di sini. Aku segera bergegas. Kembalilah, mari kita duduk bersama sebentar. Jiaki menanggapi dengan lemah, merasa seperti burung kecil. Hei, teman sekelas, berhenti berdiri di pintu, di mana kita makan. Cepat, jangan tunda keramahan teman sekelas. Liu melambai kepada semua teman sekelas saat dia berjalan menaiki tangga. Kakak Liu, itu ada di aula perjamuan multifungsi di lantai pertama. Kakak Liu ada di sini, ayo semua masuk. Berjalan-jalan, jangan menonton kesenangan di sini. Pengaruh Liu di kelas 2 sangat besar, begitu dia membuka mulutnya, seseorang segera mendukungnya. Tentu saja, beberapa teman sekelas ingin tidak terlalu mempermalukan Andy Lu, jadi mereka menyapa semua orang untuk memasuki hotel. Kepala kelas, Andy Lu, melihat ke belakang para siswa yang berbalik satu demi satu. Dia menggigit giginya dan bergumam dengan wajah muram, Liu, jika kamu berani melakukan sesuatu yang baik padaku, aku akan melakukannya. Lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda nanti. Dua siswa laki-laki diam-diam mendekati Andy Lu. Tuan muda Lu, jangan marah, Liu ini terlalu pandai berkelahi jadi jangan memiliki konflik langsung dengannya. Tuan muda Lu, saya pikir ini tak tertahankan, Liu ini terlalu gila, jangan, tunjukkan padanya beberapa warna, saya khawatir Jiaki akan cepat atau lambat.
Dia harus mendapatkannya. Andi Lu melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah cemberut, jangan bicara omong kosong di depan anak muda ini. Tuan muda ini, saya harus membuat Liu terlihat baik. Ayo pergi. Tunggu, Liu meneriaki Andi Lu. Kamu pengganggu. Bang, tamparan. Kamu. Bang. Belum selesai Andi Lu menyelesaikan kalimatnya, tamparan Liu mendarat di wajahnya, sehingga Andi Lu mimisan. Bang bak, bak. Dan akhirnya Andi Lu babak belur. Bawa sampah ini keluar. Segera teman-teman Andi Lu membawa pergi tuan muda Andi Lu. Wow. Kakak Liu mendominasi, teriak para mahasiswa. Ayo lanjutkan acara kita yang siren menyela di antara keheningan. Ayo. Teriak mahasiswa penuh semangat. Waktu berlalu begitu cepat. Pesta makan minum pun selesai. Jiaki, siren dan Liu pun keluar dari hotel. Jiaki di mana mobilmu? Tanya Liu. Aku naik taksi kakak Liu, jawab Jiaki malu-malu. Karena kamu teman baikku, aku akan membelikanmu mobil, ayo kita cari dealernya. Tapi, belum sempat Jiaki menolak, Liu sudah memotong kata-kata Jiaki. Jangan menolakku, ini murni untukmu. Hening. Semua mahasiswa terdiam. Anjing. Kakak Liu memang tampan, kapan aku juga punya pacar seperti kakak Liu. Teriak gadis-gadis penuh dengan bintang berkelip di mata mereka. Di belahan barat dunia, ini masih pagi, dan langit belum sepenuhnya cerah. Di kastil bergaya abad pertengahan, seorang pirang super cantik mengenakan mantel kulit ketat sedang duduk di kursi eksekutif, wajahnya yang sangat cantik memiliki rasa dingin yang tak terhapuskan. Di depan wanita itu, berdiri dua pria kuat berseragam militer biru langit. Kedua pria ini, berdiri dalam postur militer standar, dengan tubuh lurus, tetapi kepala mereka menunduk dalam-dalam. Kalian berdua idiot. Wanita cantik itu berkata dengan marah, bos memerintahkanmu untuk berurusan dengan kelompok tentara bayaran Falcon, bukankah kamu bertanya di mana dia sekarang? Kedua pria berseragam militer itu menundukkan kepala mereka lebih dalam. Kalian orang bodoh, apalagi yang kalian lakukan selain bertengkar setiap hari? Wanita cantik itu semakin marah, tangan kecilnya mengepal, bos berkata bahwa dia akan kembali berlibur paling lama dalam seminggu. Tapi berapa lama? Sekarang. Karena bos telah menghubungimu, tidak ada dari kalian yang... Bang! Pada saat ini, seorang pria oriental jangkung dengan kasar mendorong pintu dan bergegas masuk, dan berteriak dengan penuh semangat Irene, ada berita tentang bosnya. Bosnya menggunakan kartu emas hitam di kota center, Huaxia. Si cantik pirang bernama Irene segera berdiri, Leo, kamu tidak berbohong padaku, kan? Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Leo berkata dengan dadanya terangkat, aku bertanggung jawab atas Departemen Intelijen Dunia Bawah. Bos, informasi apa yang tidak dapat dipahami oleh Leo, agen perjalanan malam saya. Bos ada di kota Huaxia Center dan menghabiskan 630.000 koin Huaxia. Bagus, Leo, Anda akhirnya melakukan sesuatu. Irene dia bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia melewati dua pria kuat berseragam militer, dia mengangkat dagunya dengan ringan, pesankan aku tiket ke Huaxia segera. Ya. Pesan 2 tiket pesawat, dan hubungi Raja Hantu. Di toko BMW 4S di kota center, penjual berhasil membunyikan kartu hitam dan emas perwira Liu, dan tanda terima yang dicetak di mesin pos juga berdering. Telah keluar. Liu menandatangani tanda terima, dan penjual toko 4S dengan hormat mengembalikan kartu emas hitam itu kepada Liu. Jiaki memandang Liu tanpa berkedip saat ini, karena mobil itu dibeli dengan kartu identitasnya, dan Liu juga mengatakan bahwa itu akan diberikan kepadanya. Saat ini, uangnya dibayarkan, dan staf toko 4S memberikannya padanya menangani pendaftaran kendaraan dan prosedur asuransi. Dia tidak percaya, dia tiba-tiba memiliki mobil, dan itu adalah BMW senilai lebih dari 600.000 yuan. Liu, ini benar-benar milikku. Yang siren mencondongkan tubuh ke Liu dan berbisik, kamu menaklukkan gadis yang jauh lebih canggih daripada Andi Lu, dan kamu benar-benar bersedia menghabiskan uang. Liu tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Suara, apa, Nona Yang, apakah kamu cemburu? Bah. Yang siren berkata dengan marah, siapapun yang memakan kecemburuanmu, bajingan, tidak tahu malu. Pada saat ini, penjual sudah menyerahkan kunci mobil baru kepada Jiaki dan mengundangnya untuk berfoto dengan mobil baru. Jiaki tidak perlu terlalu sempit saat ini, dia terkejut, tetapi juga malu untuk menerima hal yang begitu berharga seperti Liu, dia bahkan terus berkata, tidak, sungguh tidak, itu terlalu berharga. Liu melangkah maju dan menepuknya. Jiaki berkata sambil tersenyum di bahu kecilnya, jangan terlalu khawatir tentang uang, Anda harus memahami bahwa bagi sebagian orang, sesuatu yang lebih dari 600.000 mungkin tidak akan pernah diberikan kepada orang lain sebagai hadiah seumur hidup. Namun, bagi sebagian orang, menghabiskan lebih dari 600.000 yuan, tetapi itu setara dengan menghabiskan lebih dari 60 yuan, Anda dan saya tidak perlu menganggapnya serius, mengerti? Jiaki, simpan. Haha, selama pelatihan militer, fakta bahwa Anda seorang wanita cantik, membantu saudara Liu menekan kakinya sangat berharga BMW M2 ini. Bisakah saudari Andi menunjukkan cintanya? Teman-teman sekelas terus mencemooh, dan semua orang bisa melihat bahwa Liu benar-benar seorang tiran lokal, dan dia adalah seorang tiran super kaya, tak seperti Andi Lu yang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan orang kaya generasi kedua. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Jiaki, dan 3 tuan muda diperas keluar dari kerumunan, yang membuatnya semakin memalukan. Ding! Tiba-tiba ada seseorang datang ke arah mereka, dan mengarah ke Liu. Teman sekelas perempuan itu berlari ke Liu dan menyerahkan ponselnya seperti harta karun. Terima kasih. Liu mengambil alih telepon sambil tersenyum, dan secara tidak sengaja menyentuh jari teman sekelas perempuan itu saat mengangkat telepon. Awan merah langsung muncul di wajah teman sekelas perempuan itu. Keduanya sangat dekat, Liu bahkan jatuh ke detak jantungnya dan menjadi kasar. Liu mengangkat telepon dan melihat sebuah posting dengan judul merah. Gauntlet, AWVS Liu.
Klik pada posting ini, yang merupakan konten resmi dari buku pertempuran. Saya, Awe, Kepala Klub Sanda Universitas Sains dan Teknologi Center, akan menantang Liu hari ini untuk bersaing dengannya. Lokasi, Universitas Sains dan Teknologi Sanda Club. Waktu, saya akan menunggu kapan saja dalam 3 hari. Saya tidak memiliki informasi kontak Liu Feng, jadi saya telah memposting tantangan di forum. Jika Anda memiliki teman sekelas yang mengenal Liu, silakan sampaikan tepat waktu. Waktu posting-posting ini ditampilkan 3 jam yang lalu. Sudah lebih dari 300 balasan, yang setara dengan 100 balasan dalam 1 jam. Di forum universitas, rata-rata jumlah pengguna online per hari dapat mencapai 1000, yang tidak buruk, tetapi ada lebih dari 300 balasan dalam 3 jam, menunjukkan bahwa popularitas posting ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Anak ini menarik. Liu tersenyum setelah membaca postingan tersebut, dan kemudian mengembalikan ponsel itu kepada teman sekelas perempuannya. Terima kasih. Tidak, terima kasih, Saudara Liu, maukah Anda menerima tantangan Wei Zixuan? Ketika teman sekelas perempuan itu mengambil telepon, dia bertanya dengan ekspresi khawatir. Liu berkata sambil tersenyum, semua orang telah mengirim tantangan kepadaku, tentu saja aku akan pergi. Dia telah menetapkan waktu 3 hari, dan aku akan memilih waktu luang dalam 2 hari ini untuk bermain dengannya. Keputusan itu membuat semua siswa yang hadir kembali bersemangat. Kemudian, saya tidak tahu siapa yang mengirim balasan untuk Liu di forum HKUST, dan posting itu mengatakan, Saudara Liu telah mengambil alih tantangan Awe, dan akan menemukan waktu untuk pergi ke klub Sanda untuk bertarung melawan Awe, dan kita akan bersaing. 1 jam kemudian, prosedur pembelian mobil Jaki selesai, dan plat nomor ada di saluran hijau yang dibuka oleh toko 4S melalui hubungan khusus dan bertanya kepada orang dari DMV. Asuransi ditangani langsung oleh karyawan perusahaan asuransi yang berdomisili di toko 4S. Dan Liu sudah kembali ke villa keluarga yang bersama Yang Siren saat ini. Adapun Andilu, generasi kedua yang kaya dari apa yang disebut keluarga Andilu ibu kota sedang berbaring di rumah sakit saat ini, dan 2 teman sekelasnya duduk di depan ranjang rumah sakit, masih memikirkan ide-ide buruk. Andilu, bocah Liu ini memukulmu, tapi dia juga mengambil tindakan sendiri. Masih sangat kejam, sial. Tuan Muda Lu, Anda tidak bisa membiarkan anak ini Liu pergi. Dia terlalu gila dan sombong. 2 pengikut ini, saya tidak tahu apakah mereka rusak otak atau kecanduan sanjungan. Andilu dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Mereka masih mengipasi api di sini, berpura-pura setia kepada Tuan Muda Lu. Andilu menyempit matanya dan mengertakkan gigi. Dia berkata, sesuatu terjadi pada saya di ibu kota, untuk menghindari pusat perhatian, jadi saya datang untuk belajar di Universitas Sains dan Teknologi Center, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu Liu, siapa yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, Iya, Liu ini juga mengatakan bahwa dia tidak takut dengan keluarga Lu ibu kota Anda, dan juga mengatakan bahwa keluarga Lu Anda pantas mati, saya pikir dia pantas mati. Tuan Muda Lu, Liu tampaknya mengenal kakak laki-laki tertuamu dan memiliki dendam terhadap kakak tertuanya Luyan. Saya pikir Anda harus memberitahu keluarga Anda tentang hal ini. Mendengarkan kata-kata kedua pelayan itu, Andilu melambaikan tangannya dengan jijik, jangan beritahu keluarga, jika saya tidak bisa menangani ini, bagaimana saya bisa kembali ke ibu kota dan bersaing dengan kakak laki-laki saya untuk posisi penerus keluarga. Pada saat ini, Liu dan Yang Siren sudah duduk di ruang tamu mengobrol, dan Yang Siren mulai berbicara tentang Jiaki hanya dengan satu mulut. Wajah cantiknya penuh dengan gosip. Liu tersenyum dan berkata, apakah menurutmu? Dia akan apa yang ingin kamu masuki? Yang Siren berkata, dia adalah seorang wanita. Seorang pria membelikan mobil yang begitu mahal untuknya segera setelah dia bergerak. Dia mungkin berpikir, ups. Akankah saudara Liu menyukai orang lain? Saudara Liu, apakah ini termasuk menunjukkan kasih kepada orang lain? Akankah saudara Liu dan yang lainnya bergetar di mobil ini suatu hari nanti? Maksudmu mobilnya bergetar? Liu bertanya langsung. Kamu tahu apa yang harus ditanyakan? Wajah cantik Yang Siren sedikit merah ketika ditanya oleh Liu. Apakah Anda ingin meneleponnya dan bertanya? Kata Liu. Orang-orang tidak menginginkannya. Yang Siren memutar matanya ke arah Liu. Liu tersenyum dan bertanya, ceritakan tentang Anda, saya menyelamatkan Anda ketika Anda akan mati, dan saya harus melindungi keselamatan Anda dalam waktu setengah tahun, dan saya telah membunuh orang untuk Anda, apakah Anda ingin memperlakukan saya juga? Berjanjilah pada dirimu sendiri. Hei! Bagaimana ini bisa sama, kamu adalah pengawalku, semua yang kamu lakukan untukku benar. Wajah Yang Siren menjadi semakin merah. Liu berkata, tapi aku bukan pengawal yang kamu bayar. Jika kamu tidak suka mendengarnya, jika kamu lebih kaya dari orang lain, aset ayahmu, orang terkaya di kota center, tidak ada apa-apa di mataku. Potong. Setelah melihat 2 kartu emas yang diukur Liu hari ini, Yang Siren benar-benar tidak berpikir bahwa Liu sedang membual. Tetapi sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Yang Siren menyukai Liu, menurut pendapat Nona Yang, sudah sangat baik dia bisa duduk dan mengobrol dengannya seperti teman sekarang. Bukan teman, tapi teman sekelas. Tetapi Yang Siren tidak akan menyangkal bahwa dia sangat bergantung pada Liu, karena Liu benar-benar terlalu kuat. Ngomong-ngomong, aku tidak hanya melakukan ini untukmu. Mata Liu melesat ke sekitar tubuh montok Yang Siren, dan berkata sambil tersenyum, aku bahkan pernah melihatmu sebelumnya. Pergi, terik Siren. Ini kali. Sisi lain. Jiaki benar-benar duduk di mobil BMW M2 baru, dengan sepasang tangan kecil mencengkram kemudi dengan erat, ekspresi wajahnya yang cantik berubah, dan dadanya terus-menerus naik turun. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya terobsesi? Mengapa saya setuju menggunakan KTP saya untuk membeli mobil ini? Saya menerima hadiah yang begitu mahal dari saudara Liu. Apakah teman-teman sekelas saya akan mengira saya adalah penyembah emas? Jiaki dia bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang kusut. Lupakan saja, jika saudara Liu benar-benar berarti bagiku, dia. Hihi.
Setelah berjuang beberapa saat, Jiaki tiba-tiba menutupi wajahnya dan tersenyum. Oh, saya tidak ingin terlalu banyak. Jika saudara Liu benar-benar mengejar saya akan setuju jika itu masalah besar. Bagaimanapun, dia. Hei, dia juga sangat baik. Keesokan harinya, ketika Liu mengendarai Porsche 911-nya, dia masih parkir di alun-alun pintu masuk utama Universitas Sains dan Teknologi. Ketika Liu dan Siren muncul, mereka menarik perhatian besar dari para mahasiswa sains dan teknologi. Pada saat yang sama, posting tindak lanjut tentang Liu muncul di forum teknologi. Liu telah tiba di HKUST. Dia sepertinya tidak tinggal di asrama universitas sama sekali. Aku ingin tahu apakah dia akan pergi ke klub Sanda untuk bersaing dengan Awe hari ini. Liu pergi ke ruang kelas jurusan bahasa Inggris. Sepertinya dia tidak akan pergi ke Sanda di pagi hari. Departemen Bahasa Inggris ada kelas pagi ini. Saya akan memeriksa jadwal kelas Departemen Bahasa Inggris untuk melihat apakah Departemen Bahasa memiliki kelas di sore hari. Mungkin saudara Liu akan masuk. Sore. Setidaknya ada lusinan pos pelacakan ini. Ide membuat balasan pastruh, dan bahkan waktu, menit, dan detik ketika Liu memasuki kelas sangat jelas, termasuk waktu antar kelas, ketika Liu pergi ke toilet, pos pelacakan ini direkam. Tidak mungkin bagi Liu untuk memperhatikan forum, tetapi ketika dia pergi ke kafetaria untuk makan di siang hari, dia tidak bisa memperhatikan jika dia mau. Liu, kapan kamu akan pergi ke klub Sanda untuk bersaing dengan Awe? Kak Liu, aku optimis denganmu, kamu tidak akan kalah dari Awe, kan? Apakah kamu ingin pergi ke klub Sanda di sore hari? Sambil makan di kafetaria, setidaknya selusin siswa berinisiatif untuk menyambut Liu, dan bahkan beberapa siswa kelas 2 dan junior menyapa saudara Liu. Liu dibuat besar oleh orang-orang ini, dan dia harus berjanji dengan sopan kepada mereka. Duduk di sebelah Liu, Yang Siren hampir tertawa dan menyemangati Liu, "Hei, apakah kamu melihatnya? Sekarang semua orang ingin kamu bersaing dengan Awe. Kamu tidak ingin menjadi kura-kura, kan?" Liu tersenyum. Dan berkata, "Siren, apakah Anda memiliki dendam terhadap Awe?" "Hanya bercanda, saya bahkan tidak tahu bahwa Awe, dendam apa yang saya miliki dengannya." Yang Siren bertanya. "Tidak ada kebencian, mengapa kamu begitu ingin melepaskanku?" Liu bertanya secara retoris. Yang Siren memutar matanya, bertepuk tangan di atas meja dan berkata, "Hei, mereka ingin melihat bagaimana Anda kalah, oke. Selain itu, saya juga ingin saya melihat tembakan Anda dan mencari tahu apa kekurangan Anda, hanya lebih dan lebih. Lebih banyak lagi. Semakin saya tahu tentang Anda, semakin baik saya bisa berurusan dengan Anda." Ha! Liu terhibur oleh Yang Siren, "Jaga aku, Siren, aku harus mengatakan bahwa cita-citamu terlalu tinggi, meskipun kamu tidak akan pernah mencapainya, tetapi aku harus memberimu pujian, ayo." Potong. Yang Siren cemberut dan bertanya dengan sangat tidak senang, "Kalau begitu, apakah Anda ingin pergi ke klub Sanda sore ini?" "Pergi." Liu menjawab tanpa ragu, "Untuk membantu Anda mencapai cita-cita luhur Anda, saya akan menjaga Anda." Di sore hari, pergi. Ketika Liu mengucapkan kata-kata ini, dia tidak tahu berapa banyak siswa yang mendengarkan dengan telinga yang tertusuk. Kemudian posting tindak lanjut di forum menjadi populer lagi. Liu berkata bahwa dia akan pergi ke klub Sanda untuk bersaing dengan Awe di sore hari. Kakak Liu berkata, dia akan pergi ke klub Sanda untuk mengalahkan Awe di sore hari. Kakak Liu mengatakan itu setelah makan siang. Dia akan pergi ke klub Sanda untuk bermain di gym. Buat Awe terlihat bagus. Untungnya, Liu biasanya tidak menonton forum HKUST, jika tidak, dia harus muntah darah. Dia terdengar santai, tetapi setelah hanya 3 kali, itu benar-benar berubah. Di sisi kiri adalah area di mana klub Sanda berada. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian pelatihan Sanda menamparkan meja dengan ponselnya. "Saudaraku, Liu telah angkat bicara. Setelah sore, klub Sanda kita akan datang untuk bermain di gym." "Apa?" Liu terlalu arogan, cepat dan temukan kepala Awe. Jika dia berani datang di sore hari, dia pasti akan membiarkan kepalanya mematahkan kakinya. Beberapa menit kemudian, Awe Zixuan juga bergegas, setelah mendengar sekelompok saudara dengan marah mengatakan apa yang terjadi di forum, wajah Awe Zixuan juga tenggelam. "Oke, jika kamu ingin datang ke gym, kami akan menunggunya di sini untuk menendang." Awe sangat marah sehingga dia meninju karung pasir besar. Orang-orang mengecilkan leher mereka. Setelah makan siang, banyak mahasiswa bergegas ke klub Sanda. Awalnya, program Sanda tidak terlalu populer di kalangan anak perempuan, tetapi hari ini banyak mahasiswi yang ada di sini. Terutama kelas 2 Departemen Bahasa, hampir seluruh kelas ada di sana, kecuali tentu saja Andi Lu yang terbaring di rumah sakit. Ada juga Edu, yang telah jujur selama beberapa hari, dan Mark Liu Sun, yang memiliki beberapa band AIDS di wajahnya. Di klub Sanda kecil, auditorium dan tempat istirahat penuh dengan orang. Sore hari. Ketika Liu dan Yang Siren tiba di klub Sanda bersama, bahkan pintunya penuh dengan orang. "Liu ada di sini. Sialan. Kakak Liu masih sangat gila, dia benar-benar datang. Kakak Liu ada di sini untuk menendang Jim. Kakak Li, kami mendukungmu." Begitu Liu muncul, itu segera menimbulkan sensasi. Ketika Liu melihat bahwa keluarga besar mendukungnya begitu banyak, dia melambai pada semua orang dengan sangat genit. Jiaki, yang datang lebih awal, keluar dari kerumunan, berlari ke sisi Liu, dan berkata dengan gugup, "Saudara Liu, itu tidak baik. Kamu, sebaiknya kamu tidak masuk." "Ada apa?" Liu bertanya sambil tersenyum. Yang Siren berkata sambil tersenyum di samping, "Tidak bisakah kamu melihatnya, saudara perempuanmu Jiaki mengkhawatirkanmu." "Oh, tidak, karena di forum." "Jangan jelaskan adalah untuk tutup mulut." Yang Siren melihat semakin gugup Jiaki, semakin dia menggodanya. Liu tampak geli dan berjalan langsung ke pintu masuk utama klub Sanda. "Oke, mari kita bicara perlahan. Aku sedang terburu-buru, bermain dengan Awe, dan kemudian saya harus pulang dan tidur."
Para mahasiswa yang menghalangi pintu klub Sanda melihat Liu datang, dan segera membentangkan lorong ke kedua sisi. Hihi. Jiaqi, ayo pergi dan saksikan saudaramu Liu memukuli seseorang. Iya. Siren, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, aku. Jiaqi tersipu dan mencoba menjelaskan, tetapi yang Siren menariknya kembali. Tangan, dia dengan cepat mengikuti. Ah. Begitu Liu memasuki klub Sanda, dia mendengar raungan keras dan menendangnya dengan keempat kakinya secara bersamaan. Sialan. Liu buru-buru mundur selangkah, dan merentangkan tangannya untuk memblokir yang Siren dan Jiaqi di belakangnya. Apa maksudmu? Untuk menantangku di forum, bukankah ini pertarungan yang adil? Ini adalah pertarungan yang adil. Geng denganku. Hah? Keempat anggota klub Sanda menarik kaki mereka secara bersamaan, tetapi mereka memblokir pintu masuk utama klub Sanda. Pertarungan kelompok. Liu, jika kamu mengatakan pertarungan kelompok itu berarti kami ingin melawanmu, kan? Itu benar, kami berempat hanya untuk menguji apakah kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan pemimpin resimen kami. Pemimpin resimen kami biasanya mengalahkan kami berempat dengan mudah. Misalnya jika Anda tidak dapat melewati level kami, jangan bergabung dengan klub Sanda kami. Mereka berempat memelototi Liu. Liu benar-benar tidak mengerti mengapa dia membuat klub Sanda sangat marah padanya. Yang terpenting adalah karakter Liu selalu lembut dan tidak keras. Jika Anda sombong, maka Liu bahkan lebih sombong, jika Anda tidak masuk akal, maka Liu menjamin bahwa Tuhan akan tidak masuk akal. Lihat apakah saya memenuhi syarat, hehe. Liu berkata sambil mencibir, jika pemimpin klub Anda bertarung 4, maka saya akan. Pertarungan yang sama tampaknya tidak menunjukkan bahwa saya lebih kuat, kan, maka saya akan menggunakan satu tangan. Sambil berbicara, Liu meletakkan tangan kanannya di belakangnya, mengangkat tangan kirinya dan menjabatnya, saya hanya menggunakan tangan kiri saya, dan saya bahkan tidak repot-repot menggunakan tangan kanan saya. Wow! Liu baru saja memasuki pintu klub Sanda, dan dia menyulut antusiasme para mahasiswa yang datang ke sini lebih dulu. Satu tangan mengalahkan 4 orang, dan dia menggunakan tangan kirinya. Tampaknya hanya Liu yang berani melakukannya. Menjadi sangat gila di seluruh Universitas Sains dan Teknologi Center. Tangan kiri, pukul kita berempat. Sialan. Saya melihat Anda mencari kematian. Saudara-saudara, ayolah. 4 anggota klub Sanda bergegas menuju Liu dengan cepat. Keterampilan Sanda 4 orang. Ini sangat mahir. 2 menyerang pelat atas dan 2 menyerang pelat bawah. Meskipun kombinasi pukulan dan kaki sederhana, itu sangat praktis. Dengan kuat angin berburu dan berburu, jelas bahwa dia bukan lagi pemula yang telah berlatih Sanda selama 1 atau 2 hari. Namun, kekuatan Liu lebih kuat. Langkah kakinya anggun, menggosok, mematahkan, dan meluncur, hanya menggunakan langkahnya untuk menggerakkan tubuhnya, Liu melewati bayang-bayang mereka berempat dengan mudah. Saudaraku, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu terlalu tua untuk menggunakan kekuatan pukulanmu, dan terlalu lambat untuk mengubah gerakanmu. Boom, sikapmu terlalu besar sebelum melangkah keluar. Jika kamu tidak bergerak, itu akan membuat orang melihat apa yang ingin kamu lakukan. Lemah, terlalu lemah, aku merasa seperti aku memukulmu dengan satu tangan kiri. Dan itu bukan tantangan. Seks. Sementara Liu mengelak, dia masih bisa menggoda mereka sambil menonton suara pena. Ledakan. Tapi setelah 3 kalimat, Liu akhirnya bergerak. Setelah berbalik untuk menghindari pukulan berat dari satu orang, Liu berbalik dan memutar pinggangnya, menendang kaki kirinya secara diagonal, dan memukul seorang pemuda dengan tendangan cambuk. Dari sendi lutut. Teman itu mengeluarkan suara melengking, dan segera jatuh ke tanah setengah berlutut, tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia tidak bisa berdiri. Maaf, kaki saya agak berat. Karena kalian terlalu lemah, saya memutuskan untuk tidak menggunakan tangan saya lagi, saya hanya menggunakan kaki kiri saya. Liu berbalik lagi sambil berbicara, dan membalikkan punggungnya lagi. Dengan keras itu pengap di wajah pemuda lainnya. Orang ini bahkan lebih buruk, wajahnya berada di tengah kaki, rasa sakit menyebabkan dia memutar matanya, dan dia berbaring tegak di tanah. Batuk, sepertinya gerakannya berat lagi, kenapa kamu pikir kamu sangat lemah? Bang! Tendangan lain. Seorang pemuda lain dipukul, tetapi orang ini sedikit menderita, matanya terbuka lebar, seluruh wajahnya memerah, dan dia jatuh ke tanah dengan tangan menutupi selangkangannya. Ledakan. Tendangan lain. Teman lain jatuh ke tanah dengan selangkangan tertutup. Liu, kamu benar-benar menendang selangkangan seseorang, kamu sangat tidak tahu malu. Seorang pria muda dengan tangan menutupi selangkangannya berteriak dengan mata merah. Liu menjawab tanpa berpikir, saya tidak tahu malu. Saya bermain 4 sekaligus, dan saya hanya menggunakan satu kaki kiri untuk mengalahkan Anda, saya tidak tahu malu. Logika Anda sangat kuat, apakah Anda ingin saya membiarkan Anda melakukannya? Aku akan mengikatnya lagi. Puff. Para mahasiswa yang melihat sekeliling tertawa bersama, ini benar-benar mungkin. Bersambung.